Dengan aplikasi ini kalian bisa melihat jarak yang ditempuh atau yang dibuat di sini. Kemudian juga melihat elevation gain yang didapatkan. Nah, di sini sambil melihat gradiennya. Itu dia. Di jarak misalkan ini ya, di jarak 30-an kilometer itu gradiennya nanjak ya, naik ya. Kemudian juga ketinggiannya bisa dilihat di. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galiaji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi tips ke kalian bagaimana cara membuat rute untuk kalian goes, terutama untuk kalian yang goesnya jarak jauh atau goes yang ke daerah-daerah pelosok yang itu jauh dari keramaian. Oke, langsung aja ini kita download aplikasinya. Kebetulan saya sudah download, jadi ini saya contohkan aja ya ke kalian ya. Ini kalian tinggal ketikkan aja Maplogs ya. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul aplikasinya seperti ini, gambarnya, tampilannya seperti ini. Terus ini tinggal di-download, diinstal, lalu dibuka aja. Kalau dibuka tampilan awalnya seperti ini. Nanti ada syarat-syarat atau permission yang harus kalian berikan seperti location, kemudian storage dan lain sebagainya. Kalau sudah, nanti akan langsung ke tempat kalian atau lokasi kalian dengan GPS ya. Jadi tinggal diklik aja nih, udah di sini. Untuk fiturnya dulu kita bahas ya. Fiturnya ini banyak banget. Kebetulan saya sudah pakai yang premium. Ini yang biaya langganannya 139.000 per tahun. Dan ini dapat fitur yang cukup banyak. Kita bisa import, pokoknya kita bisa dapat apa aja di sini yang lengkap ya. Walaupun dengan free aja atau dengan biaya yang gratis, itu tuh bisa ada fitur yang itu sudah support dan cukup menurut saya. Tapi kalau kalian pakai yang berlangganan premium ini sudah sangat lengkap. Nah, untuk lihat fiturnya itu kalian bisa klik di sini. Di sini ada pilihan kendaraan yang bisa kalian pilih. Kalau saya pilihnya road bike ya. Walaupun bisa pilih yang mountain bike juga ya, atau walking juga bisa. Terus di sini ada tipe pembuatan peta ya, atau rutenya gimana, mau yang paling dekat atau yang direkomendasikan. Kemudian untuk jaraknya ini mau dipilih berapa kilometer, walaupun ini sebenarnya nggak harus ya, nggak wajib. Tapi kalau kalian pengen misalkan jarak 80 km nih, di daerah saya tinggal simpel aja, tinggal create route. Nah, itu disuruh klik awalnya di mana, di sini. Kemudian nanti tinggal create route. Ini akan menyesuaikan sendiri, akan loading. Nah, sudah terbentuk 89 km. Kalian tinggal lihat nih rutenya, di zoom out. Ini dia rutenya. Ini paling simpel ya, cara paling simpel. Sebenarnya kita bisa manual, tapi ini cara yang paling simpel. Dan untuk melihat rutenya, ini kalian tinggal lihat aja di sini, tinggal di zoom. Kalian bisa zoom, ini daerah mana aja, itu bisa kalian lihat di sini. Dengan aplikasi ini kalian bisa melihat jarak yang ditempuh atau yang dibuat di sini. Kemudian juga melihat elevation gain yang didapatkan. Nah, di sini sambil melihat gradiennya. Itu dia. Di jarak misalkan ini ya, di jarak 30-an kilometer itu gradiennya nanjak ya, naik ya. Kemudian juga ketinggiannya bisa dilihat di sini, elevation. Nah, itu. Ini yang cara paling simpel sebenarnya. Nanti kita explore lagi ya. Kemudian fitur yang lain ini ada pilihan di sini tentang petanya. Ini kalau premium kita bisa melihat cuaca di sini. Ini ada anginnya gitu, anginnya berapa meter per detik. Terus hujan juga, ada hujan, ada yang berawan di sini. Kemudian juga berawan di situ. Itu bisa pakai yang berbayar ya ini ya. Kemudian fitur yang lain ini bisa melihat gradien pada rute yang diwarnain tadi. Jadi misalkan diklik di sini tadi untuk awalnya, terus kita ke sini contohnya ya. Nah, warna ini muncul kalau kalian berbayar. Tapi kalau kalian nggak berbayar, itu nggak muncul warna-warna merah, kuning, itu nggak muncul. Nah, taunya dari sini. Kita tarik aja, klik terus ditarik. Kita lihat, bisa lihat di gradiennya berapa. Di sini kita bisa lihat gradiennya 6,8% di kilometer 8,5. Terus naik lagi. Nah, kalau gradiennya semakin tinggi, itu warnanya semakin merah seperti ini. 13% gradiennya, itu warnanya merah. Ya.
Ini fitur, salah satu fiturnya tadi. Terus di sini juga bisa pilih model rutenya ya. Nanti biar memudahkan sih sebenarnya marker type ini. Jadi kalian bisa pilih yang start NN aja, atau dari awal dan akhir aja, atau kalian bisa pilih dengan nomor. Jadi ini lebih memudahkan kalau misalkan kalian bikin rute yang banyak gitu. Nah, ini 1, 2, 3. Nanti kalau dirutekan ke sini, terus kita balikkan lagi ke sini, itu kita tahu titik-titiknya di mana aja. Nanti kita bisa koreksi kalau misalkan keliru. Misalkan ini nih, dari titik 2 sampai 3 ini keliru nih. Harusnya lewat jalan yang utama, jalan yang hijau ini. Coba kita benerkan ya. Caranya gini, di antara nomor 2 dan 3 ya. Ditambah new location, kita klikkan aja di sini. Klik. Nah, nanti akan menyelesaikan, dia akan mengoreksi gitu. Wah, bagus kan? Ini adalah jenis petanya, jadi saya pilih yang terrain. Apa sih bacanya, terrain apa terrain ini? Pokoknya ini dengan ini kita bisa melihat kontur dari wilayah sekitar ya. Kemudian biasanya sih normal ya. Ini yang normal itu kita nggak bisa lihat kontur nih di sini. Tapi kalau dengan terrain kita bisa melihat kontur. Wah, ini ternyata tinggi kalau kayak gini tuh, bentuknya ada pegunungan-pegunungan gitu. Dan di sini memang dikelilingi ya, di daerah saya itu dikelilingi pegunungan. Kemudian juga ada fitur untuk ekspor file GPX ya. Kalau kalian mau bagikan ke teman kalian atau nanti masukkan di Cyclocom atau Bike Computer, itu bisa dengan ekspor GPX. Kemudian juga bisa di-send ke aplikasi yang lain seperti Google Maps, kemudian Garmin, Wahoo, kemudian OSMND, Open OSMN. Inilah pokoknya ini, nanti kalian bisa baca sendiri. Atau ini bisa dapat rute dari Strava. Wah, ternyata bisa. Nah, ini bisa import rute dari Strava. Tinggal digeser ini yang terakhir tadi saya goes. Coba ya, downloading rute. Ini cuma tersedia kalau kalian udah berbayar sih ya. Kalau belum berbayar itu nggak muncul. Wah, ini dia muncul. Oke, keren juga ya. Saya baru coba ini loh hari ini. Bagus sih ini. Kemudian fitur yang lain ini adalah yang rute yang sudah saya simpan ya. Kita langsung praktekkan aja gimana nih cara bikin rutenya. Baik, untuk bikin rute ini simpel aja ya. Yang pertama adalah kita tentukan titik poinnya. Misal ini kan rumah saya ya, saya mau tentukan titik poinnya di sini nih. Ini adalah alun-alun kota Wonosari. Kita tentukan rutenya di sini. Klik. Ini adalah rute start atau starting point ya. Kalau kalian katakanlah mau menuju ke daerah Klaten nih. Ini kan di Gunung Kidul, kita arahkan ke sini. Ada waduk atau rawa Jombor ya di sini. Kita klik aja di sini. Ini cara paling simpel ya. Nanti dia akan merutekan. Nah, ini kan rutenya kita bisa lihat nih. Rutenya itu ekstrim ya, lewat tengah-tengah gunung kayak gini. Bisa nggak sih dibuatkan rute jalan yang besar, jalan raya, kemudian lewat jalan yang landai. Oke, kita berarti koreksi ya rutenya. Nah, kita buat aja manual. Kita arahkan ini, ikuti jalan raya aja. Ini jalannya warna putih ini. Terus diklik sini, sini. Terus klik ke sini. Ini kita lewat jalur utama aja, jadi biar gampang. Dan di sini, nah otomatis dia akan buat rute. Terus di sini, terus sini. Oke, ini memang jalannya memutar dan lebih jauh, tapi ini tidak melewati gunung. Jadi kalau kalian menghindari tanjakan yang ekstrim itu bisa. Di sini tinggal dipilih aja rutenya tadi ya. Terus ini kalian bisa lihat gradiennya gimana, terus ketinggiannya gimana, jaraknya berapa, itu kalian bisa muncul di sini, kalian bisa lihat. Tuh seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen bikin rute yang lain, misalkan ini wah kurang jauh nih, cobalah yang jauh. Kita bisa undo lagi kayak gini, terus kita carikan rute yang jauh. Waduh, kepencet, sorry. Kita carikan jauh, misalkan kita ke Sukoharjo dulu. Sukoharjo tinggal klik di sini. Terus nanti baru ke Klaten nih. Klaten di sini. Terus ke sini. Nah, jaraknya udah tambah jauh nih, 87 km. Oke, seperti itu. Kalian misalkan untuk goes gravel
gravel itu bener-bener butuh yang akurat gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalian nyasar ke depan rumah warga. Wah, itu bahaya, dikira mau bertamu nanti. Nah, dengan aplikasi ini kalian bisa melihat jalan-jalan itu sudah ada, sebenarnya sudah dibentuk. Nah, kalau misalkan kalian nggak yakin, itu bisa pilih yang satelit ya, mapnya di sini satelit. Ini lebih menggambarkan jalanan itu seperti apa. Nah, kita kan tadi nggak tahu kalau ternyata jalan di sini itu adalah jalanan di tengah sawah ya. Kirain cuma jalan raya biasa aja, ternyata di tengah sawah. Nah, dengan fitur ini, satelit ini, ganti map, itu kalian bisa melihat lokasinya itu kalian di mana. Makanya saya bilang ini cocok banget untuk kalian yang hobi gravel ride ya, karena kalian bisa melihat jalanan secara detail di sini. Kalian bisa melihat kontur sungai juga di sini. Nah, dengan aplikasi ini itu kalian bisa membuat rute, kemudian juga menentukan jalurnya mau lewat mana. Jangan sampai kalian nyasar. Kalau saya pakai aplikasi ini juga salah satunya untuk membuat rute supaya bisa pas kilometernya, karena waktu goes tentu saja pertimbangan untuk rute jaraknya berapa itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Dan contohnya ini saya bikin rute 50 km, kemudian juga ada rute 60 km, 40 km. Ini sudah saya tentukan. Ini contohnya saya buka yang 40 km rolling upward. Waduh, serem banget tuh. Ya, ini 40,1 km. Ini saya buat memang berkali-kali karena kadang kelebihan, kadang sampai 50 km, terus kadang juga nggak sampai 40 km, maka rutenya ini banyak yang saya hapus, kemudian saya ulang lagi. Dan dengan aplikasi ini itu bisa menentukan rute tersebut. Jadi kalau misalkan kalian tujuannya adalah jarak utamanya ya, maka dengan aplikasi ini kalian bisa membuat jaraknya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian bisa pilihan kedua yaitu untuk menentukan elevation gain. Nah, dengan aplikasi ini kalian bisa memilih tanjakan mana yang kira-kira bisa mendapatkan elevation gain di atas berapa ratus meter misalkan gitu ya. Atau malah sebaliknya, supaya kalian menghindari tanjakan, ya kalian pilih dengan aplikasi ini jalur yang kira-kira tidak menanjak itu di mana. Guna dari aplikasi ini tuh sangat bagus banget menurut saya, dan ini selalu saya pakai, makanya saya rela bayar 139.000 supaya bisa menggunakan fitur maksimal dari aplikasi ini. Dan sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore dengan aplikasi Maplogs ini, cuman ya saya nggak akan share lebih jauh lagi ya, kalian bisa coba sendiri. Untuk fitur yang gratis pun sudah cukup menurut saya. Ya, seperti itulah. Jadi aplikasi ini yang kemarin ditanyakan oleh teman-teman, gimana sih cara bikin rute kok bisa pas kilometernya, apakah harus mencoba sebelumnya? Jadi saya nggak mencoba ya, kebanyakan sih saya pakai aplikasi ini. Terus dengan aplikasi ini tinggal dibuatkan rute, dengan satu-satu saya pilih jalannya yang lewat mana, bukan yang saya klik terus yang otomatis tadi, bukan, saya klik manual satu-satu, saya pilihkan jalurnya supaya sesuai dengan keinginan saya, jaraknya, kemudian elevation gain-nya sama gradiennya itu pas dengan saya. Karena saya sadar diri ketika pakai auto seperti tadi langsung diarahkan ke pegunungan, waduh itu bisa kewer ini. Saya sudah coba aplikasi yang lainnya, itu oke, ada yang lengkap, ada yang bagus lah, tapi paling simple, paling user friendly itu adalah aplikasi ini. Dan ini cocok untuk pemula sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen buat rute, ya saya sarankan untuk mencoba ini dulu. Kalau misalkan kalian nggak puas, ya kalian bisa dengan aplikasi yang lainnya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jika menurut kalian video ini menarik, kalian bisa tekan tombol suka, kemudian subscribe channel saya. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Salam sehat, salam goes. Tetap semangat.